Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya, yang saya hormati para jajaran Bapak Ibu Dekan Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta jajarannya, yang saya hormati seluruh panitia PBAK, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah sosialisasi tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Meski sudah 1 tahun, pandemi virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka positif virus corona sudah di atas 1,5 juta. Jiwa kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidak mudah. Namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M. 1M yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mengurangi penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. M yang kedua adalah memakai masker. WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan orang yang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV benar-benar baru sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah. Berapa waktu selang akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di berbagai negara. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah sangatlah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. M yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. N yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan.
Ingat, semakin banyak dan semakin sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60. M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula risiko terinfeksi COVID-19. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga aman dan jika diberikan kepada seorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga suatu saat terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang harusnya dapat dicegah dan dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok herd immunity. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoak mengenai vaksin yang belum jelas keberadaannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun, untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebabkan kejadian ikut pasca imunisasi atau KIPI. KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. KIPI dapat terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda setiap orangnya, mulai dari gejala efek samping ringan hingga reaksi tubuh yang serius seperti alergi yang parah terhadap kandungan vaksin. Gejala KIPI yang ringan dapat bersifat lokal berupa rasa nyeri, kemerahan, serta pembengkakan di area yang mengalami infeksi setelah diberikan imunisasi. KIPI ringan biasanya terjadi sesaat setelah disuntik vaksin dan dapat membaik dengan cepat setelah diberikan pengobatan untuk mengurangi gejala. Sedangkan KIPI berat cenderung langka terjadi. Pada umumnya disebabkan oleh respons sistem imun terhadap vaksin dan menyebabkan reaksi alergi berat. Terhadap bahan vaksin menurunkan trombosit, menyebabkan kejang dan hipotania.
Semua gejala kipi berat dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa ada dampak jangka panjang. Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia adalah sehat, karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dengan ketulusan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.